Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Bincang Libra, selamat datang di episode terbaru kami, tempat ngobrol santai tapi penuh inspirasi. Pada episode kali ini kita akan membahas suatu hal yang keren banget, apalagi buat teman-teman yang lagi atau pernah membangun bisnis, karena tema kita pada kali ini adalah Bisnis gagal, biasa, bangkit lagi, luar biasa. Saya Angga Praditya dan saya Ahmad Rabi Rezeki. Kami mahasiswa Pendidikan Ekonomi Universitas Jember siap menemani kalian menyelami cerita penuh jatuh bangun dari para pelaku usaha yang pastinya bukan cuma pandai dalam berbisnis tetapi juga pandai dalam bangkit dari keterpurukan. Karena di balik bisnis yang sukses pasti ada cerita yang gak selalu mulus. Dan pada kali ini kita akan kedatangan tamu spesial, yaitu memiliki kisah yang luar biasa dan inspiratif. Yap, beliau adalah pemilik usaha kuliner yang pastinya sudah familiar di kalangan mahasiswa Jember, yaitu Kopi di Kampus. Tempat nongkrong hits yang ternyata punya cerita pahit manis perjuangan sebelum menjadi seenak dan senyaman sekarang. Langsung saja kita sapa narasumber kita pada kali ini. Halo Mas, apa kabar? Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Oke Mas, sebelum kita memulai menggali lebih dalam cerita Masnya dalam bisnis, boleh dong ceritakan kepada teman-teman semua mengenai diri Mas dan juga awal mula berdirinya Kopi Kampus. Apa sih yang mendorong Mas buat mendirikan Kopi Kampus, atau emang Masnya punya passion di bidang kopi, atau mungkin ada sesuatu yang mendorong Masnya untuk membangun Kopi Kampus sendiri Mas? Oke, baik, terima kasih. Perkenalkan, nama saya Elvian Akbarsyah Mahindra, biasa dipanggil Mas Elvian. Saya asalnya dari Kota Lumajang. Di sini kebetulan 2017 itu merantau kuliah ke Jember. Jadi saya lulusan dari UNED, jurusannya S1 Sistem Informasi. Kalau di sini Fakultas Ilmu Komputer. 2017 di Jember, lulus 2022. Waktu itu kan biasanya kalau habis kuliah kan gabut ya, nggak ada aktivitas ya. Akhirnya punya hobi lah, baru sering main futsal di zona futsal itu. Nah, alhasil ada temen yang ngajakin, Masnya masih muda ya, mahasiswa ya, iya baru lulus gitu, mau nggak diajak buat kafe. Jadi random banget nih. Jadi kalau dia tadi pertanyaannya punya passion di bidang kopi nggak, kalau ngopi ya ngafe tapi nggak yang terpusat pada kopi itu. Jadi orang random nih ngajak, diajak lah aku ke kafenya beliau. Dia punya kafe di Jalan Street, dia mau buka yang lebih besar besarnya gitu. Akhirnya diajak survei di daerah Kopi Kampus itu. Kalau mungkin teman-teman tahu, di daerah sana itu dulu sepi, nggak ada. Kalau sekarang ramai ya sudah ya. Jadi di sana masih persawahan. Akhirnya wah, luas banget nih. Aku bilang ke yang ngajak, tapi aku nggak punya background di perkafean, tapi kalau ngabisin uang di kafe aku sering. Katakan namanya mahasiswa kan biasanya ngopi, nongkrong gitu ya. Nah, dari situ dia bilang nggak apa-apa, yang penting niat dan mau, seperti itu. Hasil aku tanya nih ke beliaunya, emang kafenya mau dibuat seperti apa? Nah, jawaban dari yang ngajak itu pokoknya murah, terus parkirannya luas, terus yang datang harus mahasiswa. Karena kalau yang non mahasiswa di Jember ini kayaknya kurang ramai gitu. Jadi connect nih, aku juga mau buat yang seperti itu, beliau juga sama. Jadi oke, saya mau. Terus saya tanya ke yang bersangkutan, tapi modalnya saya nggak ada, namanya buat kafe, apalagi kafenya luas ya, bukan kayak itu ya. Nggak apa-apa, nanti kita cari bareng-bareng. Dari situ mungkin ya namanya diajak orang random, ya nggak random sih, nggak kenal, tapi kan bukannya kayak sahabat, teman dan saudara gitu. Akhirnya biasanya yang awalnya benar-benar nol ilmunya sama beliau diajari. Jadi mulai dari apa aja yang disiapkan dan lain sebagainya itu kita benar-benar saling sharing gitu. Nah, jadi yang bikin aku mengiyakan ajakannya itu yang pertama, cocok nih. Aku dulu nyari itu, kafe itu susah buat rapat-rapat. Makanya kan kalau kalian mau Kopi Kampus tuh lesehannya kan panjang ke belakang. Emang tujuannya buat orang rapat-rapat. Terus harganya kan yang mungkin nggak yang mahal-mahal gitu. Terus pantainya luas, jadi cocok sesuai dengan apa yang tak buat gitu. Tapi memang kalau dibilang passion kopi, malah aku kalau kopi pesennya es teh susu dan sebagainya. Jadi bukan yang passionnya di situ. Itu mungkin. Kalau sekarang sedang menempuh S2 di ITS, biar bisa ngajar ya. Oke, mungkin itu aja dari aku, atau penampilannya silakan. Wah, menarik ya. Nah,
Tapi seperti pepatah mengatakan bahwa tidak ada pelaut yang hebat dari laut yang tenang. Kami yakin bahwa perjalanan dari bisnis Kopi Kampus ini nggak selalu lancar dan nggak selalu mulus. Nah, boleh dong disepil atau diceritakan momen-momen paling sulit seperti apa yang pernah Mas alami dan pertama kali Mas rasakan gitu ya dalam menghadapi pembangunan Kopi Kampus ini, dan apakah sesuai ekspektasi Mas atau malah sebaliknya? Oke. Kalau dibilang jalannya seperti apa, dari awal buka itu memang banyak rintangan ya. Jadi kalau tadi aku cerita ketemu sama Mas Agus yang mengajak kali itu mungkin nggak sampai 6 bulan sebelum pandemi COVID. Jadi waktu itu sudah DP sewa tempat, sudah beli beberapa bahan bangunan dengan uang yang mungkin ya sewu ya, bukan yang modalnya besar. Kita berhemat-hemat itu. Tiba-tiba pandemi itu diinfokan sudah sampai ke Indonesia, tapi waktu itu belum sampai di Jember. Jadi kalau waktu itu aku ingat banget, ayo dilanjut aja, pandeminya masih di Surabaya, kita masih bisa tetap bangun gitu. Nah, tapi akhirnya waktu itu dengan protokol yang tambah ketat, nah, aku sama timku ini singit-singitan banget ya sudah pokoknya kita pakai masker atau apa, kita tetap bangun. Nah itu juga kita bangunnya bukan pakai borongan ataupun langsung tukang banyak gitu. Jadi kita pakai tukang harian, jadi memang pelan-pelan. Jadi dulu bangunnya itu lama, hampir 8 bulan lebih. Jadi itu menurut kalau dibilang lama ya cukup lama, karena balik lagi dari segi orang yang mengerjakan juga minim, modalnya juga kita nyicil. Jadi bulan pertama beli apa, terus ada apa kayak gitu. Dan alhamdulillah bisa kesampaian. Nah, alhamdulillah karena lamanya tadi bangun sampai pandemi itu sudah mulai surut. Jadi PPKM itu sudah tidak ada, akhirnya kita buka dan alhamdulillah waktu itu bisa rame, kaget kan. Namanya tadi aku cerita jalannya kan memang jalan yang sepi ya. Ternyata orang sana tuh merindukan keramaian. Jadi karena waktu itu ternyata di sini punya market yang sendiri gitu. Alhamdulillah dengan kesederhanaannya tak buat. Jadi kan memang kalau orang Jember ini dulu kalau analisisku ya nggak bisa yang terlalu mahal, karena memang sumber dayanya banyak kebutuhan. Jadi dengan harga Kopi Kampus yang murah, tempatnya luas, ternyata mahasiswa ini cocok gitu. Nah dari situ berjalan beberapa tahun aku terus lakukan inovasi. Kan namanya sekarang kita lihat kafe itu setiap bulan mungkin ya ada baru gitu. Nah tapi yang benar-benar tak ingat waktu itu memang background dulu aku tanya ke Mas Agus, kenapa saya kok diajak Mas? Kan sampai mahasiswa pasti temennya banyak gitu. Ya betul sih, temennya banyak mahasiswa ya. Nah waktu itu opening itu jam 7 malam, sholat maghrib di sana. Habis sebelum itu aku share poster nih soft opening tak share di WA, bisa di WA, kok nggak ada yang komen ya ini orang-orang gitu. Padahal waktu bangun tuh sering tuh bikin story waktu bangun atap atau tak story banyak yang komen, kapan buka, ada malu ya nggak buka ya, jadi apa enggak. Nah habis itu aku nggak ada yang komen, aku sholat maghrib, habis sholat aku mikir apa nggak punya temen ya sekarang, mereka kan sudah lulus ya. Nah ternyata waktu habis sholat itu tak lihat story aku, ternyata aku itu ini loh, kalau kalian tahu status itu bagikan untuk kebagian untuk saya, siapa yang mau komen? Aku dulu mikir, masa ini cobaan karena kebodohan itu sendiri ya, betul. Kok kalau bayangkan kalau yang ini kalau nggak ada yang jawab, kenapa nggak pertama yang malu, kedua yang mental kan pasti down ya. Apakah orang-orang ini udah nggak mau berteman atau apa lagi? Ternyata itu, dan yang beban orangku adalah masa tadi kan mengajak aku dengan tujuan aku bisa narik mahasiswa teman-teman guru, kok malah nggak ada yang komen gitu. Nah dari itu kayak berarti besok aku harus lebih teliti lagi maksudnya gitu. Dan alhamdulillah sekarang Kopi Kampus itu sudah hampir tahun ke-3 kalau aku lupa ya, lebih dari 2 tahun lah pokoknya. Alhamdulillah bisa mempertahankan ciri khasnya. Kan sekarang kafe banyak, ciri khas Kopi Kampus itu tetap tak pertahankan. Oke, mungkin dari sekian banyaknya tantangan yang Mas ceritakan barusan, pastinya setelah Masnya mendapat tantangan itu kan pasti ngerasa down, Mas. Nah, momen apa yang mungkin menjadi titik terang Masnya untuk berpikir kayak pasti bisnisku ini berhasil gitu, dan
momen seperti apa yang membuat masnya ini aku harus semangat lagi gitu mas? Mungkin bisa diceritakan juga. Iya. Mungkin tadi cerita yang awal buka ya, yang sangat nggak semulus orang-orang yang ini ya. Nah, kalau yang benar-benar sampai sekarang itu tak ingat adalah waktu Kopi Kampus itu belum buka, jadi baru pasang atap ya. Itu tiba-tiba ada angin kencang, itu langsung lepas itu, asbesnya itu lepas semua. Jadi kayak sudah biru ini boleh nggak sih sama yang di atas itu buat kafe, karena dulu itu seperti itu. Akhirnya ya sudah kita lakukan dengan seadanya. Berjalannya waktu, jalan Kopi Kampus 1 tahun. Jadi aku itu kalau di kafe itu ada agenda tahunan itu ngajak liburan kru, karyawannya. Itu tahun pertama itu ke Jogja, tahun kedua ke Bali. Akhirnya itu lah ya dari sini. Nah, kalau dibilang ke Jogja seneng, kan itu tahun baru ya, malam tahun baru selesai sambil Jogja. Bayangkan di Malioboro malam tahun baru, pas di Jogja dikirim video sama orang sana, mas kafenya sampean atapnya terbang lagi gitu. Nah, itu sudah habis ya. Saya kalau misalkan ke Jogja kan juga dengan orang banyak kan juga budget banyak ya, dengan bilang tuh ya sudah habis, kita seneng-seneng dulu. Waktu pulang ternyata nggak seaman itu. Waktu aku lihat ternyata banyak yang sudah rata, tapi alhamdulillah nggak ada sampai korban jiwa. Kan kadang kalau pecahan atap itu kalau ke rumah warga atau apa kan berbahaya. Nah, dari situ pas bulan Januari ke sana, gimana caranya? Ya kalau boleh jujur, uang dihabiskan waktu liburan ke Jogja dengan jumlah orang yang mungkin sekitar 30 orang di sana. Dan Januari itu kalau orang kafe bilang itu sepi-sepinya kafe itu di Januari, Februari, Desember. Jadi mahasiswa kalian yang libur panjang itu kita sedikit menangis dalam pojokan gitu ya. Kayak udah waktu itu trennya menurun, mahasiswa pulang karena musibah itu. Ya mikir lagi gimana sih caranya biar bisa tetap survive gitu. Karena sebelumnya aku pernah tantangan sebelum ada tragedi itu, kan di sebelah Kopi Kampus itu ada kafe baru nih. Jadi Kopi Kampus baru jalan 4 bulan 6 bulan, muncul kafe yang dengan brand yang gede ya, se-Jawa Timur itu ya. Tapi ternyata kita bisa menyaingi ataupun tetap bisa bertahan di sana. Jadi kayaknya dari situ pasti ada jalannya. Apalagi selama ini aku berpedoman dalam sendiri ya, ini tidak cuma buat cari uang tapi juga untuk membuka lapangan pekerjaan bagi teman-teman yang kerja di sana kayak gitu. Nah, terus juga saya mikirnya pasti kalau usaha mulus-mulus aja tuh nggak menantang. Jadi harus kalau aku dulu ada guyuran sama teman-temanku yang buat kafe itu lagi dikepuk semesta ini, karena kita mungkin ada yang salah atau lupa. Jadi dari situ akhirnya berarti besok kalau ada agenda kayak liburan lagi jangan dihabis-habiskan uangnya. Namanya juga aku kan seumuran berapa dulu, umur 22 dapat uang ya lumayan cukup lah ya, malah dihabis-habiskan. Jadi waktu liburan kedua yang ke Bali kita pisahkan dulu uangnya gitu, jaga-jaga untuk kebutuhan seperti itu. Tapi ternyata kejadian lagi di yang di Bali, malah yang bukan Kopi Kampus, cabangnya yang di Kopi Bos gantian. Dan momennya benar, jadi ketika aku sekarang tahu itu memang besok kalau ada agenda kayak liburan lagi jangan dihabis-habiskan uangnya. Namanya juga aku kan seumuran berapa dulu, umur 22 dapat uang ya lumayan cukup lah ya, malah dihabis-habiskan. Jadi waktu liburan kedua yang ke Bali kita pisahkan dulu uangnya gitu, jaga-jaga untuk kebutuhan seperti itu. Tapi ternyata kejadian lagi di yang di Bali, malah yang bukan Kopi Kampus, cabangnya yang di Kopi Bos gantian. Dan momennya benar, jadi ketika aku sekarang tahu itu memang Desember Januari itu angin kencang, hujan deras itu memang dilakukan. Dan misalkan kafeku itu konsepnya memang ya outdoor ya, memang rawan untuk angin. Jadi Kopi Kampus aman, Kopi Bos nggak aman. Jadi mungkin doanya kurang lengkap ya waktu itu. Jadi coba doain Kopi Kampus, Kopi Bos nggak doain. Mungkin itu dari mungkin yang bisa jadi patokan juga dukungan dari teman-teman sekitar, karyawan
dan juga orang tua itu penting, karena kalau kita mendapati lingkungan yang kurang bagus ya malah kayak ya udah wis tutup aja. Nah, apalagi dengan yang bertubi-tubi ya, belum buka sudah kena sembarang kalir. Mungkin kalau orang tua aku bilang sudah wis katanya kalau kan Vin ya udah wis Vin, kamu kerja kantoran aja, ngapain kafe dan lain sebagainya, ini bagi tak menunjukkan gini. Tapi orang tua aku bilang kalau emang kamu pengen bisnis ini ya sudah jalani, paling enggak kamu jalan dulu. Kalau kamu belum jalan sudah berhenti dulu ya berarti kamu juga sudah gagal sebelum mencoba, seperti itu mungkin dari saya. Luar biasa sekali perjuangan dari Mas Arifin ya. Nah, setelah perjuangan yang telah dilewati ini, seperti apa sih kondisi perkembangan Kopi Kampus pada saat ini? Oke, untuk kondisi Kopi Kampus sendiri memang sampai saat ini alhamdulillah masih bisa dikatakan survive, dan kalau dibilang rame ya alhamdulillah ya. Luar biasa banget ya perjuangan dari Mas Eri ini untuk membangun dari Kopi Kampus itu sendiri. Nah, dari setelah semua tantangan yang telah dilewati oleh Mas Eri ini, seperti apa sih kondisi Kopi Kampus pada saat ini? Oke, untuk kondisi Kopi Kampus saat ini alhamdulillah bisa tetap survive ya di tahun ketiga. Aku sampai lupa ini ya. Di tahun ketiga ini bisa tetap survive di era memang peralihan dari zaman COVID, setelah COVID sampai sekarang alhamdulillah kan sudah mulai normal kembali ya seperti itu. Kalau sekarang dibilang rame ya alhamdulillah bisa rame pada kapasitasnya sendiri. Kalau dibilang banyak orang yang bilang kok nggak serame dulu Mas gitu. Memang kalau dibilang nggak serame dulu ya mungkin menurun, tapi dari aku pribadi yang pegang kafe tetap bisa meraih keuntungan dan sebenarnya menurutku ya itu sudah menurutku cukup. Malah yang mungkin sedikit berbeda adalah dulu itu di Kopi Kampus adalah musik di 4 hari dalam 1 minggu. Memang sekarang konsepnya tak berubah karena memang sekarang kafe-kafe di daerah kampus ini banyak yang live musik, jadi nggak usah jauh-jauh ke Kopi Kampus. Nah dari itu aku sama teman-teman berinovasi, ya sudah Kopi Kampus ini live musiknya di off-kan aja, jadi kita fokus untuk mahasiswa rapat-rapat dan alhamdulillah berhasil. Nah malah yang sekarang ini siang itu malah semakin ramai daripada dulu. Dulu tuh kalau siang nggak begitu rame ya, malam rame. Sekarang alhamdulillah pagi sama malam sama-sama rame, jadi mungkin itu yang nggak orang lihat. Memang kalau dulu itu kenapa menurutku bisa rame ya, memang dulu kan aku awal buat kafe kan masih baru lulus ya, teman-teman masih di mana di sini semua gitu. Tapi semakin beberapa tahun kan yang sudah angkatan tua lulus baru modal lagi. Nah dari situ alhamdulillah Kopi Kampus bisa mempertahankan ciri khasnya dia dengan harga yang mahasiswa banget ya, kaya banget, dan juga tempat yang menurutku sederhana itu malah bikin orang itu tertarik. Karena kalau menurutku pribadi di Jember ini orang-orang itu suka yang kalau bisa masuk itu nggak takut dulu, takut habis uangnya, takut gitu seperti itu. Dan alhamdulillah insya Allah kan itu sewanya masih 10 tahun ya, jadi masih panjang, dan semoga saja paling enggak rezeki buat yang kerja itu tetap bisa terbayarkan seperti itu, alhamdulillah. Oke, terakhir nih Mas, untuk teman-teman kita yang mungkin sedang mengalami kegagalan dalam usaha atau kegagalan dalam hidup, atau mungkin teman-teman mahasiswa di sekitar sini yang pastinya anak-anak muda ini kan mengalami mental breakdown nih Mas. Nah, apa mungkin ada pesan semangat dari Masnya untuk teman-teman kita di luar sana gitu Mas? Oke, kalau dari aku sendiri kalau dibilang mental breakdown itu kan bahasa gini ya. Kalau bahasaku dulu mumet. Jadi kalau aku dulu mikirnya gini, ketika contoh mau buka usaha ya dulu memang nggak ada terbayangkan di pikiranku itu aku mau jadi pengusaha. Jadi aku dulu tuh ceritanya adalah sebagai dosen, makanya aku sekarang kejar S2. Waktu itu tantangan pertama modal. Memang dulu aku modal memang orang tua aku bukan orang tua yang anggapannya kaya atau berlebih-lebih lah, mungkin cukup aja. Nah dari situ aku mikir kalau buat kafe bisa uang dari mana ya. Nah ternyata aku waktu kuliah itu sering ikut lomba dan dapat uang pembinaan cuan. Nah dari situ ternyata uang itu nggak dibuat apa-apa, akhirnya dibuat ke kafe. Nah terus dari situ yang dulu aku mikirnya aku ini nol kemampuan di bidang kafe, ternyata dengan bertemu orang-orang yang tepat tadi dibimbing dan sekalipun aku bisa belajar apa yang nggak dia bisa, aku bisa melengkapi. Nah dari situ kalau
bilang terus habisnya itu udah berusaha semaksimal mungkin. Kan kadang kalau aku sering-sering sama teman-teman tuh, Mas aku sudah modalnya sudah tak bisa-bisakan ada, terus juga usahaku juga sudah tak maksimalkan, tapi kok tetap nggak bisa berkembang ya. Nah mungkin kalau dari aku sarannya adalah dilihat dulu apa yang kamu kerjakan. Kadang itu bukan apa yang kamu kerjakan yang salah, tapi caranya itu yang mungkin kurang tepat. Jadi jangan sampai coba sekali dua kali terus menyerah. Nah karena memang patokan harus menyerah itu memang nggak bisa ya, berbeda-beda ya kayak gitu. Jadi sebisa mungkin jangan sampai mengulangi kesalahan yang sama. Kayak contoh tadi aku yang tadi dapat musibah atapnya kena angin semua, tapi ketika di tahun kedua aku tetap nggak nge-save untuk uang dana itu kan aku berarti nggak belajar dari kesalahanku sebelumnya. Tak apa salah, tapi jangan sampai masuk ke lubang yang sama. Dan mungkin kalau dari aku pribadi jujur banyak terbantu sama dipertemukan dengan partner-partner yang membantu lah. Jadi kalau dibilang Mas enakan sendiri bisnis apa berpartner, kalau dari aku pribadi mending kita cari partner. Karena apa? Kekurangan kita bisa jadi dilengkapi sama teman kita. Karena kalau kita sendiri mikir yang benar itu kayak gini ya, kalau kata kita, kalau kita nggak tahu dari orang lain kan kadang kita nggak punya sudut pandang yang berbeda. Ada pertanyaan lagi, emang nggak takut hitungnya di bagian tambah sedikit Mas? Malah dengan semakin banyak insya Allah ya dari segi promosi juga semakin banyak rezekinya. Terus juga keuangan kan kalau modalmu itu sedikit bisa digabung kayak gitu. Nah terus juga enaknya berpartner adalah tenaga kita, pikiran kita itu bisa saling melengkapi seperti itu. Insya Allah kalau yang merasa mental breakdown, nah mungkin caranya untuk mengurangi adalah lebih banyak mencari relasi atau teman partner itu yang bisa untuk sharing gitu. Dia nggak bunuh diri kan musik kan tuh gimana ngelamun gini-gini. Tapi kalau misalkan kita menemukan orang yang tepat dengan lingkungan yang tepat, insya Allah bisa berbagi pusingnya dibagi gitu. Mungkin itu. Wah, sangat benar-benar pengalaman yang sangat luar biasa dan menginspirasi teman-teman dunia di sini ya. Terus kami ucapkan terima kasih kepada Mas R yang telah menyempatkan waktunya pada hadir pada kesempatan kali ini dan sudah berbagi pengalaman yang luar biasa pastinya bagi teman-teman dan sangat menginspirasi bagi kita dan teman-teman di luar sana. Oke teman-teman, dari cerita tadi kita bisa belajar bahwa kegagalan itu bukanlah akhir teman-teman. Justru dari situ kita bisa tumbuh lebih kuat. Bangkit dari keterpurukan itu memang nggak mudah, tapi selalu mungkin kita bisa bangkit dari keterpurukan itu. Nah mungkin dari teman-teman pendengar atau penonton di sini penasaran nih tempat atau lokasi dari Kopi Kampus itu di mana, bisa disebut dong Mas, biar teman-teman di sini bisa merasakan vibes-nya kopi di Kopi Kampus gitu. Oke, berangkat sekarang. Oke, kalau lokasi Kopi Kampus sendiri itu kalau secara Google Maps ya, itu jalannya juga nggak familiar ya. Mungkin kalau dari aku ancer-ancernya itu ataupun titiknya itu di daerah Tegal Gede. Kalau di sini tuh familiarnya di belakang di dekatnya pintu belakang Poltek gitu. Itu di depan perumahan Puri Tegal Gede. Tapi insya Allah kalau ngikutin Google Maps nggak bakal kesasar gitu. Masih kalau dibilang jauh dari kampus apa enggak, masih menurutku sih deket ya, karena jalannya atau akses ke sana itu jalan besar, bukan yang masuk-masuk seperti itu. Oke, mungkin teman-teman bisa langsung mampir, dan juga buat kalian semua jangan lupa follow sosial media kami biar gak ketinggalan episode-episode seru lainnya. Baik, saya Ahmad Rabiul Zikin Dan saya Angga Praditya, pamit undur diri. Terima kasih sudah mendengarkan Bincang Libra episode Bisnis Gagal Biasa Bangkit Lagi Luar Biasa. Tetap semangat, jangan takut gagal, dan ingat, gagal itu manusiawi, tapi bangkit lagi itu luar biasa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.